Pertama dulu bulan Desember masih pada saat sekolah ada informasi dari BKK yaitu proses pemagangan ke Jepang, diajarin sama Bu Dewi dari TKRO. Jadi matematika dasar itu minta diajarin sama guru yang ada di SMK BTB. Apa saja yang dipelajari saat menjadi siswa JIEK? Nah, ini mungkin nanti adik-adik di sana ngapain aja, pembelajarannya berapa bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di podcast SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Saya Anindita Aziz Pradana, Ketua BKK SMK Bina Tunas Bakti Juwana, dengan Mas Rian selaku alumni SMK Bina Tunas Bakti Juwana dan sekarang menjadi siswa JIEK yang akan magang ke Jepang pada bulan April ini. Mas Rian bisa perkenalan diri dengan pendengar dan pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Baik, terima kasih buat Pak Aziz. Perkenalin, nama saya Muhammad Rian Zulianto, biasa dipanggil Rian, alumni dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana tahun 2023 dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 2. Terima kasih. Oke, Mas Rian, ini banyak adik-adik kelas 12 yang masih bimbang, Mas, tentang arahnya dari selesai sekolah ini nanti arahnya kemana. Mungkin Mas Rian ini bisa menceritakan awal mula perjalanan Mas Rian mulai dari sekolah sampai dengan Mas Rian ini nanti bisa melanjutkan untuk belajar di PT JIEK dan magang ke Jepang. Ini alur prosesnya bagaimana, Mas Rian? Baik, mungkin dari pertama awal ya, Pak. Pertama dulu bulan Desember masih pada saat sekolah ada informasi dari BKK yaitu proses pemagangan ke Jepang, dan saya langsung daftar dan ke ke SMKN 1 Rembang, langsung daftar di sana, dibantu oleh BKK dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dibawa dan yang lain-lain, dibantu oleh BKK. Kemudian setelah sampai ke SMKN 1 Rembang melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu ada tes matematika dasar, kemudian ada psikotes, kemudian ada wawancara. Melalui itu semua mungkin dari rumah belajar dulu lewat YouTube. Banyak sekali di YouTube ada gimana caranya bisa ngerjain matematika dasar, kemudian psikotesnya itu apa aja, dan kemudian gimana caranya bisa lolos wawancara gitu. Nanti kalau sudah selesai wawancara, kita kan masih sekolah, kita nunggu sekitar 1 bulan buat formasi lanjutan. Kita dikasih tahu kita lolos dari tes wawancara. Kemudian ketika kita sudah lulus sekolah, sekitar waktu itu saya bulan Mei, langsung dikasih jadwal dari PT JIEK buat MCU, Medical Check Up, ke Pramita Yogyakarta. Seperti itu, Pak. Kemudian habis medical check up, ketika sudah lolos langsung ke pelatihan dasar. Pelatihan dasar sekitar 2 bulan, Pak. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak semuanya yang sekarang kelas 12 ini, Mas Rian adalah siswa yang mengikuti pembelajaran di PT JIEK, dan bulan April ini Mas Rian akan magang ke Jepang. Jadi prosedurnya seperti yang disampaikan tadi. Nah, mungkin adik-adik ini belum tahu, Mas Rian, tentang
apa yang harus disiapkan, berkas-berkasnya apa saja, terus untuk tesnya yang jelas, selain wawancara itu harus latihannya apa saja, Mas Rian? Coba dijelaskan supaya adik-adik ini nanti bisa meniru jejak Mas Rian ini. Kalau dari matematika dasar dulu, karena sebelum sebelum tes ada diajarin sama Bu Dewi dari TKRO. Jadi matematika dasar itu minta diajarin sama guru yang ada di SMK BTB. Mulai sedikit dasar-dasar, kemudian lihat-lihat juga di YouTube banyak sekali soal-soal matematika dasar. Kemudian juga psikotes juga banyak sekali di YouTube, bisa dicari linknya sendiri. Terus kemudian buat wawancara mungkin tipsnya senyum ya semuanya. Jadi ketika kalian wawancara, ketika kalian mau wawancara pokoknya apa aja, mau kerja ataupun daftar di sekolah, tipsnya yaitu senyum dan berbicara dengan lantang. Seperti itu sih, Pak. Nah, itu tips ya, teman-teman, anak-anak semuanya, tip untuk menghadapi pewawancara itu adalah smile, senyum ya, dan percaya diri pada saat di hadapan pewawancara. Nah, ada mungkin ada pertanyaan lagi Mas Rian ini tentang apa saja yang dipelajari saat menjadi siswa JIEK. Nah, ini mungkin nanti adik-adik di sana ngapain aja, pembelajarannya berapa bulan, monggo bisa dijelaskan sama pemirsa yang ada di rumah. Baik, dari pelatihan dasar sendiri itu ada hiragana, katakana, kemudian ada budaya di Jepang itu apa aja, kemudian ada memasak. Jadi kita dilatih untuk memasak sehingga kita bisa untuk bisa bertahan diri, Ya, survive itu. di Jepang gitu. Jadi kita nggak selalu ngeluarin uang buat beli makan di restoran Jepang. Kita bisa masak sendiri dan hemat itu, Pak. Oh ya. Jadi intinya dilatih di PT JIEK itu dilatih budaya, dilatih bahasa, dan dilatih bertahan hidup di negara orang, kan gitu. Nah terus Mas Rian, berapa bulan sih pelatihan ini Mas? Buat pelatihan sendiri, yaitu di pelatihan dasar 2 bulan. Terus kemudian di pelatihan lanjutan ada 2 bulan lagi dan 1 bulan lagi ketika sudah di Jepang di Narita Senka. Ya, dari pelatihan itu memerlukan biaya enggak Mas? Kalau di pelatihan dasar kurang lebih sekitar 5 juta, Pak. 5 juta. Di pelatihan dasar dan di pelatihan lanjutan juga sekitar 5 juta. Dasar dan lanjutan berarti 2 bulan di pelatihan dasar, lokasi pelatihannya di Yogyakarta, terus pelatihan lanjutannya di Depok. Itu setiap pelatihan menghabiskan biaya kurang lebih 5 juta. Kurang lebih 5 juta. Nah, untuk pembiayaannya itu diangsur atau langsung 5 juta dikasih oleh pihak PT, Mas? Untuk pembayarannya diangsur. Setiap bulan mungkin bayar uang asrama berapa gitu. Kemudian pengeluaran tiap minggu uang makan berapa. Jadi udah harus langsung 5 juta. Oh, berarti lebih fleksibel ya. Iya. Sehingga kita misal membebani orang tua itu tidak begitu berat ya. Jadi untuk biaya 5 juta itu untuk kita sendiri karena untuk makan kita kan gitu ya. Untuk keseharian kita, untuk biaya asrama dan lain sebagainya. Terus di sana sifatnya pelatihannya itu masak sendiri atau dikasih makan dari sana? Kalau kita masak sendiri. Dari sendiri. Pagi, siang, dan malam. Biasanya kalau pagi masaknya pagi dan siang. Kalau sore buat makan malam saja. Seperti itu. Oke. Terus untuk materi waktu, mohon maaf, untuk waktu pelatihannya itu
durasinya berapa lama, Mas? Kalau belajar bahasa Jepang dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu belajar buat pagi hari sampai sore. Kalau malam hari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke. Jadi ini mungkin nanti banyak adik-adik yang bertanya tentang pelatihannya bagaimana, Pak. Ini berarti sudah dijawab oleh Mas Rian, kan seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mas. Untuk jobnya yang di Jepang nanti, apakah linear dengan jurusan yang kita pelajari di sekolah atau tidak? Iya. Mungkin Mas Rian bisa menjelaskan ke pemirsa, adik-adik yang nanti akan pengen magang di Jepang. Monggo silakan. Dari PT JIK sendiri kita diharuskan sesuai dengan kompetensi kalian, dan kita juga dimatchingkan dengan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi kalian kita waktu kita sekolah di SMK, seperti itu, Pak. Jadi tidak meleset dari kompetensi kalian kita di SMK. Oke. Jadi nanti katakanlah kita mempelajari di bidang pemesinan. Mungkin jobnya nanti bisa di job pengelasan, bisa di job pembuatan komponen kendaraan dan lain sebagainya. Kan seperti itu ya. Tidak mungkin nanti di job yang di luar materi yang kita pelajari saat sekolah, kan gitu. Jadi keistimewaan di PT JEK seperti itu. Sesuai dengan linear. Sesuai dengan kompetensi kalian yang dipelajari di SMK sekolah. Ya. Oke. Terus Mas Rian, untuk pemberangkatan ke Jepang itu tadi kan untuk biaya ya, untuk biaya sebesar 5 juta di Jogja dan 5 juta untuk pelatihan lanjutan. Nah, terus untuk berangkat ke Jepang, ini biayanya berapa Mas Rian? Untuk biaya berangkat ke Jepang itu ada dana talang dari PT JIK yaitu sebesar 25 juta. Kita bayarnya bukan langsung 25 juta, tapi kita di dana talang dan bayarnya kita dipotong gaji setiap bulan, seperti itu, Pak. Berarti nanti untuk pemberangkatan ke Jepang itu ada dana talangan. Dana talangannya dari PT kerjasama dengan perbankan itu sejumlah 25 juta. Nah, dari 25 juta itu dapat apa saja? Dapat yang pertama dapat jaket, kemudian dapat kamus, buku-buku, kemudian banyak yang lain juga. Tapi yang paling bagus kamus sih, kamusnya besar keren. Oke. Untuk paspor, visa itu juga diambilkan dari dana talangan 25 juta itu tadi. Berarti kita setelah pelatihan lanjutan tinggal menunggu jadwal pemberangkatan. Karena job sudah diberikan saat pelatihan dasar, gitu ya? Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong ini Mas Rian dulu saat sekolah punya prestasi dan menjadi ketua OSIS ya ini ya? Iya. Bisa diceritakan awal perjalanan sampai minatnya ke Jepang ini tinggi ini apa ini? Kalau dulu waktu kelas 10 ikut OSIS dan diajak oleh teman, Pak. Jadi kemudian waktu di kelas 2 kan ada pemilihan ketua OSIS. Alhamdulillahnya dicalonin sama pembina OSIS pada waktu itu, dan alhamdulillahnya juga jadi ketua OSIS pada tahun 2021. Jadi ya naik turun dari situ saya belajar buat public speaking, kemudian percaya diri, kemudian juga mengasah skill-skill yang lain yang didapatkan dari OSIS SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Kemudian juga waktu kelas 3 kan udah selesai ikut OSIS, kemudian diajak oleh salah satu teman saya satu kelas, diajak untuk daftar ke PTJ. Pada waktu itu juga saya udah
nawarin ke teman saya dan teman saya juga ayo ayo gitu. Jadi ya oke guys, gitu. Kita merapat ke BKK, kita diajarin gimana dokumen apa aja yang harus disiapkan. Kita tiap pulang sekolah ke BKK seperti itu, Pak. Oke, jadi eh, Mas Rian ini untuk bisa magang ke Jepang itu kuncinya satu ya, selalu komunikasi Selalu komunikasi. dan jangan Jangan mudah menyerah. mudah menyerah. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk adik-adik semuanya, anak-anak kelas 12 SMA BTB Juwana. Karena apa? Karena eh, kalian untuk mencapai, meraih cita-cita itu harus berusaha dan pantang menyerah. Itu ya Mas Rian ya. Kalau dari saya gini Pak, tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha, bekerja keras dan berdoa. Ya, itu jargonnya Mas Rian ya. Iya. Jargonnya Mas Rian itu adalah tidak Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha, bekerja keras dan berdoa. Oke, cukup menarik sekali. Nah, ini perlu anak-anak semuanya Tekankan. digunakan sebagai jargon juga, seperti Mas Rian ini ya. Nah, mungkin ada sambutan atau motivasi selain itu tadi Mas Rian untuk adik-adik alumni ataupun adik-adik yang masih sekolah baik kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Apa saja pengalaman di OSIS, apa saja pengalaman di SMK Bina 12 Bakti Juwana supaya adik-adik ini lebih cinta terhadap alma mater dan selalu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Monggo. Baik. Buat kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, segera catat mimpi kalian mulai dari sekarang. Karena mulai sekarang kalian masih punya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Catat mimpi kalian, jangan menunda-nunda kegiatan yang kalian mimpi-mimpikan. Karena ketika kalian sudah lulus dari sekolah, kalian akan bingung dan akan merasa rendah dari teman-teman kalian yang lain. Dan jangan pernah melawan orang tua, karena orang tua adalah segalanya. Mimpi itu dan doa-doa orang tua adalah kunci dari semuanya. Terima kasih. Oke, intinya dari jargonnya Mas Rian itu satu, jangan melawan orang tua, karena orang tua adalah kunci kesuksesan kita. Sekian, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.